Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau belajar praktekan menggulung trafo toroid untuk ironnya menggunakan ukuran kawatnya satu ukuran ya, yaitu untuk bagian primernya 1 mili dan bagian sekundernya juga 1 mili. Untuk input primernya, tegangan primernya adalah 230 volt dan untuk tegangan sekundernya adalah CT 30 volt dan CT 60 volt. Jadi ada dua output tegangan sekunder. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses cara menggulungnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Sebelum menggulung trafo toroid, ini menggunakan kawat ukuran 1 mili di bagian primer dan kawat ukuran 1 mili juga di bagian sekunder. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah luas kerennya. Luas keren yang di sini untuk lebarnya adalah 2,8 cm, sedangkan untuk panjangnya adalah 5,5 cm. Untuk ruang atau luas tengahnya terukur 5,5 cm. Untuk luas ruang tengah ini teman-teman bisa perhatikan karena ini adalah untuk memaksimalkan ketebalan lilitan primer dan sekunder, maka luas tengahnya 5,5 dibagi menjadi 3, yaitu 1,8 cm. 5,5 dibagi 3 menjadi 1,8 cm. Artinya untuk ketebalan memaksimalkan untuk ruang tempat untuk lilitan primer dan sekunder adalah 1,8 cm. Untuk rumus gulung trafo toroid ini teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan rumus frekuensi listrik PLN di Indonesia, tentunya 50 Hz atau 60 Hz dibagi luas koker ya. Luas koker yang di sini yang dimaksud adalah lebar dikali panjang ya, panjang kali lebar ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan rumus seperti ini. Artinya frekuensi listrik PLN di Indonesia 50 atau 60 Hz dibagi luas koker sama dengan banyaknya lilitan per 1 volt. Nah, untuk praktek kali ini saya gunakan lampu boklam. Jadi lampu boklam ini berfungsi untuk membantu ya, untuk proses menggulung bagian lilitan primer dan sekunder, yaitu alat bantu. Ini adalah alat bantu ya, bukan alat rumus ya, yaitu alat bantu. Kenapa digunakan lampu boklam? Karena banyakan untuk menggulung trafo toroid ini tidak dihitung berapa jumlah untuk lilitan primer dan bagian sekundernya. Jadi ini adalah alat bantu. Apabila nanti tegangan listrik PLN 220 volt setelah mengalir di bagian keren dengan jumlah lilitan yang belum bisa ditentukan jumlahnya, apabila tegangan ini belum bisa maksimal diterima di bagian lilitan primernya, maka lampu boklam ini akan menyala terang. Itu artinya apabila jumlah lilitan ini tidak sesuai atau belum sesuai dengan jumlah voltase yang ada di Indonesia, tentunya 220 volt sampai 240 volt, maka lampu boklam ini akan menyala terang. Itu adalah sebagai tanda ya. Makanya ini disebut alat bantu, bukan alat rumus ya, tetapi alat bantu. Dan proses untuk menggulungnya juga bisa alat bantunya. Ini alatnya seperti ini yang saya praktekkan. Ini menggunakan pipa dengan ukuran 0,5 inci dengan ruang tengahnya dibelah untuk memasukkan atau menyimpan ya. Jadi alat pipa ini dilingkar atau melingkar diameternya. Ini ukurannya kurang lebihnya 125 cm atau kurang lebih hampir 1 meter 25 cm.
Itu untuk sementara menyimpan kawat yang sebelum digulung di bagian kerennya, maka kawat ini terlebih dahulu disimpan di bagian pipa paralon ini. Atau teman-teman bisa gunakan alat seperti ini, pipa juga, dengan prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman bagaimana cara lebih gampangnya untuk menggulung trafo toroid ya. Jadi yang saya praktekkan di sini adalah menggunakan alat bantunya adalah pertama lampu box lamp. Ini ukurannya 100 watt 220 volt ya. 100 watt 220 volt dan pipa paralon. Dan untuk perlengkapan yang lainnya adalah isolasi dan kertas prespan dan solasi yang lain. Dan ini adalah untuk alat selubung ya, anti panas, bagian nanti kalau sudah selesai gulungan primer dan gulungan sekundernya di bagian masing-masing kabel yang mau dialirkan listrik atau untuk output sekundernya. Jadi yang perlu diperhatikan lagi pertama adalah luas kerennya. Dan yang perlu diperhatikan lagi juga bagian listrik ya, listrik untuk input mengetes trafo ini. Jadi teman-teman harus dipastikan bahwa listrik PLN yang mau untuk mengetes atau menguji coba trafo ini adalah minimal 220 volt, minimal 220 volt, yaitu yang ada di steker atau ada di PLN tentunya. Apabila tegangannya kurang dari 220 volt, maka sebaiknya teman-teman bisa gunakan stabilizer ya. Stabilizer dengan pengaturan outputnya adalah 220 volt, itu minimal. Karena untuk listrik PLN di Indonesia ada keterangannya 50 Hz sampai 60 Hz dan keterangannya adalah 220 volt atau 240 volt. Jadi untuk persiapannya adalah listriknya harus diminimalkan, itu minimal 220 volt. Sebelum mulai untuk proses menggulung, kawat ini terlebih dahulu disimpan di pipa paralon. Jadi kawatnya disimpan di pipa paralon sebelum nanti proses menggulung di bagian keren toroidnya. Jadi sebelum menggulung di bagian keren toroid, ini kawat terlebih dahulu disimpan di bagian pipa paralon. Kenapa saya gunakan pipa paralon? Jadi untuk bisa memaksimalkan ruang bagian luas keren tengahnya itu bisa mudah ya, atau bisa gampang untuk proses menggulungnya. Bisa mencapai ketebalan daripada kawat ini, itu bisa dikumpulkan menjadi satu di bagian pipa paralon ini. Untuk persiapannya ini adalah 1 kilo ya untuk persiapan kawatnya. Mudah-mudahan untuk luas keren dengan ukuran 2,8 cm dan 5,5 cm ini nanti bisa mampu ya, atau bisa muat dengan kawat ukuran 1 mili bagian primernya dan ukuran 1 mili bagian sekundernya, dengan input tegangan 230 volt dan output sekundernya 30 volt CT dan 60 volt CT. Mudah-mudahan keren ini muat ya. Sekarang lanjut untuk proses menyimpan terlebih dahulu kawat untuk proses menggulungnya di bagian pipa paralon ini. Setelah kawat sudah disimpan di dalam pipa paralon ini, selanjutnya untuk proses menggulung di bagian keren. Jadi untuk diperhatikan lagi bagian kerennya ini
Ini sebaiknya dilapisi menggunakan mika ya, mika plastik. Ini bisa menggunakan solatip atau mika yang lain. Ini supaya kawat bagian primernya itu aman, tidak tergores dengan bagian keren ini. Apabila nanti kawat bagian primernya itu luka atau tergores atau bisa nempel di bagian keren, maka akan mengganggu induksi ya, akan mengganggu induksi untuk proses gulungan lilitan primer. Selanjutnya menggulung bagian lilitan primer. Ini nanti bagian primernya itu digulung sebanyak satu putaran penuh. Sebaiknya juga untuk lilitannya itu harus kencang, padat, dan rapi ya untuk bagian sapnya. Setelah nanti bagian satu sap ini sudah penuh, full, rapi, dan kencang, bisa dites untuk pertama ini menggunakan lampu boklam, yaitu salah satu bagian jalurnya atau bagian kabel atau kawat salah satu ini dipasang secara seri dan dites menggunakan listrik PLN dengan tegangan 220 volt ya. Apabila ini lampu boklamnya sudah redup, maka untuk jumlah lilitan ini sudah bisa dikatakan normal ya bagian primernya. Dan apabila nanti bagian boklam ini masih menyala terang dan sedikit redup, maka gulungan dilanjutkan untuk sap kedua. Jadi ini adalah alat bantu ya. Menggunakan lampu boklamnya adalah 100 watt 220 volt. Langsung aja proses untuk menggulungnya. Untuk arah putarannya ini bisa satu arah. Nah, teman-temannya satu arah, bisa arah ke sini atau arah ke sini ya. Teman-teman bisa atur semudah mungkin ya. Untuk proses ini bagian pertama, ini teman-teman bisa menggunakan ini kawatnya untuk proses yang pertama. Dan selanjutnya adalah proses menggulung ya, satu putaran arahnya. Gulung secara rapi, kencang dan padat ya. Jadi kencang, padat dan rapi ya untuk sapnya. Untuk alat gulungnya ini teman-teman bisa gunakan alat seperti ini atau alat yang lainnya. Yang saya praktikkan adalah menggunakan pipa paralon ya. Caranya seperti ini. Untuk gulungan primer ini harus kencang ya. Dan putar. Buat teman-teman yang belum biasa pakai paralon, maka bisa dikatakan susah, tetapi kalau sudah terbiasa maka akan dibilang mudah ya. Untuk di bagian atas atau di bagian luar ini dikasih renggang atau dikasih spasi, sedangkan di bagian dalamnya ini harus rapat ya, harus rapat, rapi dan kencang ya. Tetapi bagian luarnya itu dikasih spasi untuk. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian ruang dalam ini harus rapat, rapi dan kencang, tetapi bagian luarnya ini dikasih jarak ya atau spasi. Untuk proses keduanya di bagian tumpukan sap yang kedua ya atau sap yang selanjutnya, supaya nanti bagian gulungan untuk perputaran itu lebih rapi ya.
Setelah gulungan bagian primer udah selesai untuk satu putaran, selanjutnya adalah mengetes apakah untuk gulungan primer ini sudah siap dialirin listrik 220 volt untuk hasil induksi di tegangan sekundernya. Cara pemasangannya untuk pengetesan ini menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt. Kabel dari listrik PLN 220 volt, yang satu ini menuju kabel atau kawat yang pertama, terus kabel yang selanjutnya ini dipasang secara seri menggunakan lampu boklam, dan ujungnya adalah di sebelah sini ya, bukan di ujung yang ada di pipa paralon, tetapi yang ada di sini. Jadi ini sedikit dilukai atau sedikit dikupas supaya bisa untuk mengetesnya. Untuk tegangan inputnya di sini minimal 220 volt, maksimal 240 volt. Dan nanti diukur kalau ini sudah lampu boklamnya redup, dan nanti diukur bagian ujungnya. Yang pertama di sini adalah inputnya, di sini adalah outputnya. Apabila inputnya 220 volt dan outputnya juga sama 220 volt, maka gulungan primer ini berarti sudah normal ya, sudah bisa dilanjut untuk gulungan sekunder. Apabila ini lampu boklamnya menyala terang, maka bisa dicek berapa tegangan yang ada di outputnya. Kita tes saja untuk pertama. Lampu boklamnya menyala terang, kita ukur untuk tegangan inputnya. Untuk tegangannya terukur 226 untuk inputnya. Sedangkan untuk outputnya ini terukur adalah di outputnya terukur 88 volt AC ya. Artinya untuk gulungan sub yang pertama untuk satu putaran ini masih dilanjutkan ya untuk gulungan lilitan yang kedua, karena trafo ini di bagian primernya baru mampu menerima tegangan PLN adalah 88 volt AC ya, tegangan AC-nya. Sedangkan yang dibutuhkan adalah tegangannya 220 volt atau 240 volt. Maka gulungan bagian primernya ini masih dilanjut ya untuk putaran yang kedua. Setelah gulungan putaran pertama sudah selesai dan dites dan hasilnya juga belum sempurna, masih kurang untuk tegangan inputnya, maka selanjutnya adalah menggulung bagian putaran kedua. Sebelum untuk lanjut untuk putaran kedua, untuk lilitan yang tadi sebelah sini dikasih lapisan ya, atau dikasih selubung, dan bagian untuk lapisan ini dikasih kertas prespan supaya nanti bisa ketahuan bagian lilitan sub yang kedua ya, untuk putaran yang kedua. Lanjut untuk gulungan putaran yang kedua. Jadi sebelumnya dikasih kertas prespan ini untuk supaya jelas bahwa untuk lilitan putaran keduanya bisa jelas ya. Nah ini teman-teman ya, cara untuk menggulungnya. Untuk lilitan gulungan pertama ini bagian yang di dalam itu harus rapat, rapi, kencang, dan bagian luarnya itu dikasih spasi. Spasi ini adalah untuk menempatkan kawat kedua nanti setelah gulungan pertama sudah selesai. Nah ini contohnya untuk gulungan yang kedua. Kawat yang bagian dalamnya itu tetap rapi, rapat, dan kencang, dan gulungan yang di luar ini menempatkan di posisi spasi yang sudah disiapkan lilitan yang pertama.
Lanjut untuk proses menggulung bagian lilitan yang kedua. Setelah gulungan putaran yang kedua sudah selesai, selanjutnya adalah mengetes kembali. Ini menggunakan lampu boklam. Pemasangannya skemanya sama seperti yang pertama, dan nanti diukur untuk tegangan outputnya apakah ini sudah normal atau belum. Ini bisa dikasih tanda, ini lampu boklamnya. Yang pengetesan yang pertama tadi bagian outputnya terukur 88 volt, artinya untuk gulungan lilitan yang pertama ini mampu untuk tegangan listrik PLN 88 volt VAC. Sedangkan yang gulungan putaran yang kedua ini nanti dites apakah lampu boklamnya itu menyala terang seperti yang pertama atau tidak ya. Langsung aja kita tes. Untuk lampu boklamnya menyalanya sudah mulai redup ya, mulai redup, dan kita ukur lagi untuk inputnya. Kita ukur aja langsung di posisi outputnya. Di posisi outputnya sekarang terukur 171 volt. Artinya untuk gulungan lilitan yang kedua ini bagian trafo primernya, gulungan primernya di posisi mampu untuk tegangan inputnya 171 volt. Jadi untuk gulungan primernya itu belum normal, masih lanjut untuk gulungan lilitan yang ketiga sampai mendapatkan di bagian output sini, di bagian outputnya itu sama tegangannya dengan tegangan input ya. Tegangan inputnya adalah 226. Jadi di sebelah sini di outputnya harus 226 juga. Nah ini terukur 171 volt ya, artinya masih kurang. Lanjut untuk proses menggulung bagian lilitan yang ketiga. Sebelum lanjut untuk lilitan yang ketiga, ini juga sama posisinya. Nanti di bagian sini dikasih kertas prespan supaya nanti bisa ketahuan untuk jarak atau spasi bagian lilitan untuk gulungan yang ketiga. Setelah gulungan putaran ketiga sudah selesai, selanjutnya dites kembali untuk pengetesan yang ketiga, tetap menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt. Apakah nanti langsung normal atau tidak, ini bisa dikasih tanda. Apabila ini gulungan bagian keseluruhannya masih ada masalah atau belum sempurna, maka lampu boklam ini akan menyala terang. Dan apabila lampu boklam ini sudah redup atau padam, maka bisa disimpulkan bahwa gulungan bagian primernya itu sudah normal. Langsung aja tes bagian tegangan untuk 220 volt. Ini terbaca untuk tegangannya. Langsung aja kita tes. Lampu boklamnya sudah padam atau tidak menyala ya. Kita ukur aja di bagian inputnya. Di bagian inputnya ini terukur
pengetesan pertama adalah 226 volt ya untuk tegangan PAC nya. Volt. Dan bagian di outputnya atau yang masuk ke tegangan lilitan primernya ini sudah terukur 226 volt ya, artinya untuk gulungan lilitan primernya itu sudah normal. Nah ini teman-teman ya untuk cara menggulung bagian primernya. Selanjutnya setelah gulungan primernya sudah selesai, lanjut untuk gulungan bagian sekunder. Tetapi sebelum lanjut untuk gulungan sekunder, ini gulungan kawat bagian primernya ini dikasih pembungkus ya. Ini bisa menggunakan solasi tahan panas, ini seperti ini untuk solasinya. Dan tetap dikasih kertas prespan untuk bagian luarnya dan bagian di dalamnya. Sebaiknya dikasih isolator supaya nanti bagian gulungan primer itu tidak terhubung atau tidak connect dengan gulungan bagian kawat sekundernya. Langsung aja, ini bagian kawat primernya, gulungan primernya dikasih pembungkus ya. Setelah gulungan bagian lilitan primer sudah selesai dan sudah dibungkus, ini menggunakan solatip tahan panas. Selanjutnya menggulung bagian ini bagian primer dan bagian sekundernya. Untuk tegangan outputnya adalah 30 volt CT dan 60 volt CT. Enam puluh, 30, CT, 30, 60. Jadi untuk gulungan putaran pertama nanti untuk menghasilkan 30 volt yang pertama. Jadi ini bisa dikasih keterangan adalah gulungan putaran pertama, yaitu menghasilkan sebesar 30 volt. Nanti bisa langsung dites untuk voltasenya. Jadi nanti di sini adalah gulungan pertama menghasilkan 30 volt. Dan untuk gulungan putaran yang kedua nanti selanjutnya juga harus menghasilkan, atau gulungan putaran kedua itu juga sama 30 volt. Selanjutnya gulungan putaran ketiga.
menghasilkan 30 volt. Dan lanjut yang terakhir adalah gulungan putaran keempat sebesar 30 volt. Jadi masing-masing satu putaran nanti menghasilkan tegangan 30 volt sebanyak 4 kali putaran. Nanti teman-teman bisa dikasih tanda untuk gulungan atau kawat yang pertama. Untuk kawat pertama ini bisa dikasih tanda A dan ujungnya nanti dikasih tanda huruf B. Dan kawat untuk gulungan yang kedua, kawat pertama bisa dikasih tanda B dan ujungnya dikasih tanda C. Dan di bagian gulungan ketiga, kawat pertama bisa dikasih tanda huruf C dan ujungnya adalah D. Dan selanjutnya untuk gulungan putaran yang keempat, kawat yang pertama bisa dikasih tanda D dan ujungnya adalah E. Dan nanti untuk penyambungan bagian CT 30 volt dan CT 60 volt adalah di posisi huruf C, yaitu gulungan yang kedua. Bagian ujungnya adalah CT dan bagian ujung pertama untuk gulungan putaran ketiga yang dari awalnya adalah untuk bagian CT. Dan selanjutnya adalah di bagian volt 30 dan volt 60. Jadi masing-masing satu putaran, masing-masing gulungan satu putaran itu menghasilkan 30 volt. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya. Lanjut untuk gulungan bagian sekunder, yaitu putaran yang pertama untuk menghasilkan tegangan 30 volt. Kawat yang pertama ini, yang di awal ini bisa dikasih tanda huruf A. Di sini huruf A. Nanti ujungnya dikasih tanda huruf B setelah sudah menghasilkan tegangan 30 volt. Jadi tegangan 30 volt ini bisa langsung dites menggunakan tester setelah bagian primernya itu sudah normal ya. Setelah gulungan bagian sekunder untuk putaran pertama sudah selesai, selanjutnya adalah mengukur atau mengetes dari output sekunder, yaitu sekitar 30 volt ya, karena rencananya adalah CT 30 volt. Dan bagian primernya ini masih menggunakan lampu fog lamp dipasang secara seri. Kita ukur untuk bagian sekundernya apakah sudah mendapatkan 30 volt atau belum ya. Jadi kawat yang pertama ini nanti bisa dikasih tanda huruf A dan hasil outputnya yang terakhir ini bisa dikasih tanda huruf B. Jadi untuk gulungan kawat sekunder yang pertama untuk putaran yang pertama. Kita ukur untuk ujungnya di sini. Untuk hasil outputnya adalah 30 volt ya, voltasenya 30 volt. Setelah gulungan putaran yang pertama sudah selesai dan terukur 30 volt, lanjut untuk gulungan putaran yang kedua, yaitu sama untuk mendapatkan tegangan 30 volt. Yang pertama pengukurannya dari awal, dari ujung kawat ke kawat yang pertama itu 30 volt. Nanti cara pengukuran yang kedua untuk putaran sekunder yang kedua adalah dari output atau dari ujung putaran kawat yang kedua ini sebelah sini, nanti di bagian ujung yang selanjutnya, yaitu nanti pengukurannya 30 volt ya. Dimulai dari sebelah sini nanti. Dari yang ini huruf A bisa dikasih tanda dan yang ujungnya adalah huruf B. Dan awal dari gulungan putaran yang kedua dikasih tanda huruf B
dan ujungnya adalah di huruf C. Jadi nanti pengukurannya ada di huruf B dan huruf C, adalah 30 volt untuk gulungan sekunder yang putaran kedua. Setelah gulungan bagian sekunder untuk putaran kedua sudah selesai, maka selanjutnya mengukur dan mengetes untuk hasil tegangan output sekundernya. Yang pertama tadi untuk gulungan putaran pertama terukur 30 volt. Ini bisa dikasih tanda untuk gulungan kawat yang pertama, ini awalnya adalah A dan ujungnya adalah B, ini terukur 30 volt. Dan untuk gulungan putaran yang kedua di bagian sekunder, ini bisa dikasih tanda untuk gulungan awal ujung. Untuk awal kawatnya ini bisa dikasih tanda B dan ujungnya bisa dikasih tanda C. Dan ini untuk pengukurannya adalah dari B ke C. Ini 30 volt, nanti bisa diukur. Jadi untuk gulungan putaran pertama 30 volt dan gulungan putaran kedua juga harus 30 volt. Langsung aja diukur untuk tegangan outputnya. Dari posisi B ini dari posisi kabel awal B ke C ini terukur 30 volt. Selanjutnya adalah menggulung bagian kawat lilitan sekunder untuk putaran ketiga, yaitu di awal ini untuk posisi yang ini adalah bisa dikasih tanda adalah huruf C untuk akhir dari putaran gulungan sekunder yang kedua, dan yang ketiga adalah dari C ke D. Nanti ini posisinya untuk gulungan putaran ketiga untuk gulungan sekundernya juga sama ya, mendapatkan tegangan 30 volt. Dan yang terakhir adalah gulungan putaran keempat juga sama, mendapatkan atau outputnya adalah 30 volt. Jadi ada 4 gulungan putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan putaran keempat, masing-masing 30 volt. Setelah gulungan kawat sekunder putaran yang kedua sudah selesai, selanjutnya adalah menggulung bagian putaran yang ketiga untuk sekundernya. Untuk melanjut gulungan putaran yang ketiga, ini sebaiknya di bagian kawat ini dikasih lapisan ya, atau dikasih pembatas atau isolator menggunakan kertas prespan, supaya nanti jelas bagian gulungan putaran kawat yang ketiga. Lanjut untuk gulungan kawat untuk putaran ketiga. Setelah gulungan bagian sekunder untuk putaran ketiga sudah selesai, maka selanjutnya bisa dites lagi untuk melihat atau mengetes tegangan output sekunder. Dari kawat awal dari yang kasih tanda C ke kawat bagian ujung adalah D. Jadi yang pertama A ke B, B ke C, C ke D. Itu jumlahnya tegangannya adalah 30 volt. Kita ukur aja untuk tegangannya. Untuk tegangannya terukur 30 volt ya. Lanjut untuk gulungan bagian sekunder putaran yang keempat, yaitu putaran yang terakhir untuk tegangan 30 volt.
Setelah gulungan bagian sekunder sudah selesai untuk putaran yang keempat atau putaran yang terakhir, selanjutnya nanti diukur untuk tegangan output sekundernya, yaitu tegangan 30 volt dari kawat gulungan putaran yang ketiga, yaitu dari awal, bisa saya kasih tanda adalah di kawat G dan ujungnya adalah E. Ini terukur nanti 30 volt tegangan sekundernya. Tegangan sekundernya terukur volt. Dan selanjutnya, apabila ruang untuk luas koker ini atau luas keren yang ada di tengah ini yang terukur 5,5 cm dibagi 3, kurang lebihnya 1,8 cm. Jadi ketebalan 1,8 cm ini masih muat ya untuk gulungan eksternal ya. Eksternal untuk tegangan simetris 15 volt atau tegangan tunggal 0,20 volt ya, untuk keperluan atau untuk mesin protektor speaker, kipas DC atau mesin-mesin yang lainnya. Bisa jadi untuk mesin tune control. Lanjut untuk merapikan atau membungkus bagian gulungan sekundernya. Setelah trafo sudah selesai untuk gulungan primer dan gulungan sekunder dengan input tegangan 230 volt dan tegangan untuk outputnya adalah 30 CT dan 60 CT. Kita tes saja untuk hasilnya. Bagian CT 30 volt terukur 30 volt dan bagian CT 60 volt terbaca 60 volt. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk video kali ini praktek belajar menggulung trafo toroid dengan menggunakan kawat satu ukuran, yaitu bagian primernya menggunakan 1 mili dan bagian sekundernya adalah 1 mili. Untuk input di bagian primernya adalah tegangan 230 volt dan bagian sekundernya adalah CT 30 volt dan CT 60 volt. Trafo ini bisa digunakan untuk mesin driver power, yaitu Super OCL 504, Super OCL 506, mesin MCRD, mesin Namex, mesin driver Yiroshi, mesin driver JBL. Trafo ini juga bisa digunakan di mesin spek reaktif Hooper, Beta 3, dan RDW. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses menggulung trafo toroid. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton channel Duna Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.